persiapan bibit untuk diantar ke kebun. Jadi kami sortir dulu yang sesuai ukurannya masing-masing. Jadi lahannya berbeda. Jadi bertani itu harus cerdas. Ini umbi-umbi reject yang kurang-kurang bagus lah, tapi kan sip aja nih. Udah tumbuh katak, jadi digridkan yang kecil nanti ini khusus pembibitan atau penyemaian. Ini program 2 musim, 2 musim 3 musim, ini 2 musim, 1 musim, 1 musim, ini 2 musim. Ini ukuran 300 sampai 400 biji. Ini ukuran 1000 up. Ini ukuran 500, 600. Ini ukuran 150 sampai 200. Jadi kami gridkan sesuai kebutuhan lahan. Ini umbi mini. Ini mutlak 2 musim, 3 musim. Jadi sortir dulu barang datang dari pengepul atau petani. Ini umbi super mini. Super mini. Nah, yang mana kita harapkan nanti hasil panennya sebesar ini. Seperti kebun saya yang panen bulan Juni tadi. Rata-rata tuh 3 kilo paling kecil. Ada yang sampai ukuran 6 kiloan seperti ini. Ini 6 kiloan nih. 6 kiloan. Rata-rata kebun saya kemarin 3 kilo paling kecil itu ya. Rata-rata sih 4 kiloan, 4 kilo 5 kilo. Yang paling kecilnya 3 kilo. Itu 1 musim. Saya tanam bulan 10, panen bulan 6. Pakai bibit umbi, program 1 musim. Kemarin saya pakai bibit umbi yang ukuran 3 on sampai yang 1 kilo. Jadi ada yang percobaan juga. Yang 3,5 kilo juga ada saya tanam. Malah yang 3,5 kilo jadinya cuma 7 on. Jadi malah menyusut dia. Ya karena saya perlakukan sama dengan yang ukuran bibit 3 on. Jadi yang mana dia membutuhkan nutrisi lebih, perawatan lebih, akhirnya malah jong gitu. Jadi tidak ada hitungan pasti kalau pertanian itu. Oh tanam ukuran 5 on, 1 musim jadi 5 kilo. Ya itu keinginan kita ya, kalau bisa sampai 10 kilo kalau ukuran 5 on itu bibitnya. Yang 1 on itu kalau bisa 1 musim 3 kilo. Ya itu keinginan. Kembali lagi keinginan itu kan harus disesuaikan dengan usaha. Yang mana usaha di pertanian adalah perawatan. Begitu kawan-kawan. Jadi jangan mudah termakan rayuan para apa ya, para oknum yang cari keuntungan semata. Bahwasanya orang itu 1 on tuh bisa 4 kilo 5 kilo. Ya bisa, nggak ada yang mustahil kok, bisa. Cuman kembali lagi ke perawatannya, jenis tanahnya seperti apa, ketinggian atau MDPL nya dari laut tuh seberapa meter. Kalau porang itu paling bagus kalau lahan terbuka itu 200 mdpl. Kalau kebun saya kemarin itu 30 mdpl. Jadi sangat rendah dan tanpa naungan sama sekali. Seandainya itu kemarin 200 mdpl ketinggiannya minimal, itu pasti hasilnya sangat bagus. Bukan pasti ya, maksudnya insya Allah hasilnya pasti bagus gitu. Tapi kembali lagi ke perawatan, yang mana perawatan itu terdiri dari pemupukan, pengelolaan lahan yang benar, yang mana termasuk dari pendangiran. Kalau kami orang sini bilang didangir. Maksudnya tanah itu kalau habis kena hujan kan dia erosi tuh, longsor. Nah kalau udah longsor, biasa 1 bulan setelah penanaman itu tanahnya mulai longsor, bedengan atau gundukannya. Nah itu didangir lagi, ditumpuk lagi di dekat batangnya umbi porang, ditumpuk lagi, terus dipupuk. Nah itu kalau itu nggak dilakukan ya nanam 5 on jangan berharap lah jadi 5 kilo gitu.
Jadi hasilkan sesuai dari ikhtiar kita untuk berusaha, dan kualitas bibit yang paling utama. Kalau bibit umbi mini ini tidak disarankan, sama sekali tidak disarankan ukuran umbi mini seperti ini. Ini ya karena saya dapat barangnya seperti ini ya saya tanam gitu. Paling bagus itu kalau mau yang kecil ya sekalian katak atau biji bunga sekalian. Kalau pengen hasil cepat ya program satu musim ya pakai umbi yang seperti ini, yang ukuran minimal 1 on paling kecil. Nih yang begini kan satu musim nih. Nah begini kan 1 on nih, 1,2 on lah kalau ini. Kalau mau yang 1 on itu ukuran 1 on. Nah ini 1 on. Nah ini 1 on. Ini ukuran 1 on, berarti 1 kilo isi 10 biji. Kalau 1 hektar berarti membutuhkan, kalau pakai rumus lahan terbuka ya, tanpa naungan, itu 30 sampai 40 ribu batang. 40 ribu biji, sorry. 30 ribu sampai 40 ribu biji bibit. Nah kalau pakai yang ukuran 1 on, berarti harus bibitnya 4 ton, 4.000 kilo. Kalau pakai yang 2 on, ini kan 2 on nih, 2 on setengah malah. Kalau yang 2 on ini 2 on. Nah kalau pakai yang 2 on berarti bibitnya 8 ton. Nah kembali lagi ke kekuatan modal si calon petani. Jadi sesuaikan aja. Kalau memang modalnya terbatas, ngakalinya simple sih. Ya pakai bibit umbi, pakai bibit katak. Nah, ini katak isi 150-an nih kilonya. 150 sampai 200. Katak. Nah, ini katak super. Super dalam artian besar. Super. Nah ini kan paling sekilo isi 40-50 biji. Ini satu musim udah bisa panen. Cuman harganya kan mahal. Jadi kembali lagi tergantung permodalan dan perawatan. Itu. Ini katak udah keluar. Jadi untuk kebun kami sendiri aja harus disortir dulu. Jadi nggak asal-asalan. Kalau katak langsung dibawa ke lahan semua, enggak. Jadi sortir dulu yang kecil. Jadi pas di lahan itu, oh ini kan 1000 lebih nih bijinya 1 kilo. Berarti ini kena program di pembibitan. Ya kami semai dulu 1 tahun, 1 musim 7 bulan. Kami semai dulu, entah itu di polybag atau di lahan di bawah naungan, ditutupin mulsa. Kalau katak-katak super seperti ini, maksudnya ukuran yang besar seperti ini, nah minimal seperti ini yang sekilo isi 100 lebih, di bawah 200, nah itu udah bisa langsung ke lahan terbuka, lahan tanpa naungan. Tapi alangkah baiknya lahan tanpa naungan itu harus 20 mdpl ketinggian dari laut. Kenapa harus seperti itu? Karena suhu panas di situ tidak terlalu terik. Ini kan lokasi di Banjarmasin, gudang kami. Nah di Banjarmasin ini kan ketinggiannya cuma 3 atau 5 mdpl dari laut. Wah di sini kalaunya panas banget, sampai 42 derajat. Ya mirip-mirip sama Surabaya karena dekat sungai. Jadi panas. Jadi kalau mau nanam di dataran rendah itu bisa diakalin kalau lahan terbuka. Dibikinkan naungan buatan yang mana ada nilai ekonominya. Contoh misalkan singkong ya, ubi kayu, apa ya lagi? Kalau di sini bilangnya kestela tuh pepaya bisa macam-macam. Mau talas bening juga bisa. Apa aja deh yang menghasilkan. Nggak perlu harus pakai paranet. Pakai paranet kan nilai ekonominya tidak ada. Beli paranet tuh kalau 1 hektar tuh berapa puluh juta tuh duitnya. Lebih baik dibelikan bibit. Tuh. Kan bisa diakalin. Kalau pakai ubi kayu, pakai pepaya,
atau tanaman yang lain bisa dibikin naungan untuk porang kan menghasilkan. Jadi yang panen bukan cuma porang. Begitu. Jadi kita sekarang petani harus cerdas. Tanam jagung juga bisa. Nanti lahan kami ada yang dicampur sari dengan jagung. Jadi bedengannya tuh satu apa ya? Satu meter, lebarnya 1 meter. Contoh nih seperti ini. Ini kan 1,5 meter. Nah, anggap aja ini 1 meter ya. Nah, jadi nanti di sininya jagung di tengahnya. Di samping kiri dan samping kanan itu porang. Jadi lumayan untuk naungan. Oke, segitu informasinya porang Borneo. Salam untuk berbagi sesama petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.